Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan menghadirkan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan teman-teman tidak perlu menanya atau tidak perlu nanya tentang mengapa kau ini tulisan yang Kiai Haji Imaduddin Usman ada di mana-mana. Kemarin di RMNU Banten dan sekarang di Berita Banten. Pernah juga di iNews apa itu ya. Ya tentu karena website beliau ada yang meretas lagi, ada yang usil lagi. Jadi website beliau untuk sekarang tidak bisa dibuka lagi, oleh karena itu beliau menulis di website Berita Banten untuk tulisan yang ini, yang terbaru ini. Nah, di dalam tulisan terbaru ini, teman-teman, Kiai Haji Imaduddin Usman menegaskan bahwasanya terputusnya Ba'alawi itu, mata rantainya maksudnya itu selama 550 tahun, ini berdasarkan hasil penelitian atau telaah atau takaran yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman terhadap kitab-kitab atau melalui kajian pustaka. Sebetulnya ini sudah dituliskan di tulisan yang rengginang untuk Habib Hanif itu. Cuma ini sebagai penegasan lagi. Nanti ada ibarah di bawah teman-teman di sini. Nanti kita akan sedikit kaji bareng-bareng teman-teman ya. Cuma tak apalah, kita baca saja di sini teman-teman ya. Diskursus Ba'alawi atau diskursus nasab Ba'alawi telah sampai pada titik terang. Nah ini penegasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman terletak pada kalimat pertama. Setelah mungkin beberapa waktu tidak ada tanggapan lagi dari Rabi'atul Alawiyah, bahkan rengginang untuk Habib Hanif yang tulisan kemarin itu belum dijawab lagi oleh Habib Hanif, dan dari pihak-pihak Rabi'atul Alawiyah pun belum ada pula yang menanggapinya. Bahkan perlu diketahui juga bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman ini sudah siap berdiskusi. Begitu. Tetapi sampai saat ini belum ada pihak Rabi'atul Alawiyah yang bersedia untuk berdiskusi dengan beliau. Ya ini sesuai dengan konten saya yang saya ajukan. Lalu saya meletakkan nomor telepon WA admin yang tujuan utamanya adalah untuk menanggapi siapapun, mobil khusus dari pihak Rabi'atul Alawiyah yang ingin berdiskusi secara langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan teman-teman. Kita lanjut, yaitu bahwa nasab Ba'alawi terputus selama 550 tahun sampai nama Ubaidillah disebut oleh Habib Ali As-Sakron. Habib Ali As-Sakron ini yang kemudian menjadi titik fokus Kiai Haji Imaduddin untuk menegaskan bahwa Abdullah yang kemudian dibawakan oleh Habib Ali As-Sakron yang kemudian diinterpretasi menjadi Ubaidillah itu bukanlah Ubaidillah, tapi Abdullah lain orang yang wafat 895 Hijriah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Kemudian disebut kitab Al-Burqah, ya namanya Al-Burqatul Musyiqah, lalu kemudian dikenal dengan Al-Burqah, masyhur dengan Al-Burqah ya. Di dalam kitab itu, Habib Ali As-Sakron menyebutkan sebuah qasidah terdiri dari bait-bait syair tentang nasab Ubaid bin Ahmad bin Isa sampai ke Nabi Muhammad SAW. Qasidah itu ditulis oleh Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Ghajir Al-Hadrami, yaitu ulama yang semasa dengan Habib Ali As-Sakron. Dalam qasidah itu, ia memuji kakak atau adik dari Habib Ali As-Sakron yang bernama Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, di sini kita masuk mulai ke persoalan. Kesimpulan dari kitab Al-Burqah ini, pertama, bahwa untuk pertama kali nasab Ubaidillah sebagai datuk para habaib disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Burqah ini, yaitu maksimal ditulis tahun 895 Hijriah. Kesimpulan kedua, bahwa Habib Ali As-Sakron lah orang yang pertama kali berkesimpulan bahwa Ubaidillah ini tidak lain adalah Abdullah. Nah ini yang saya maksud tadi, di mana nama Abdullah ini disebut dalam kitab As-Suluk karya Al-Jundi 730 Hijriah. Artinya Al-Jundi ini lebih dulu ketimbang Habib Ali As-Sakron. Penulis telah buktikan dalam artikel penulis rengginang dari Banten untuk Hanif Alatos, itu dua tulisan sebelumnya teman-teman ya, bahwa Abdullah ini bukan yang sama dengan Ubaid atau Ubaidillah. Nah untuk teman-teman bagi yang ingin tahu,
tentang hal-hal lebih detail antara Abdullah dengan Ubaidillah, nanti di tulisan rengginang itu juga ada penjelasan tentang Ubaid saja, tanpa Ubaidillah di situ. Ada keterangan yang lebih detail. Silakan teman-teman baca di artikel itu ya. Di konten saya juga ada, di konten mungkin 2, 3, 4 konten belakangan ya. Nama Abdullah sendiri yang disebut Al-Jundi sebagai anak bin Isa tidak disebutkan oleh ulama nasab sebagai anak Ahmad bin Isa. Ini persoalan kemudian yang menjadi hujah kuat Kiai Haji Maduddin Utsman. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhrur Rajin Ar-Razi menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, yang ada di kalau tidak salah di Nisapur 1, kemudian di Iran 1, dan satunya di daerah mana itu? Palestina apa mana kalau tidak salah ya. Kesimpulan nasab para Habib Ba'alawi ini terputus selama 550 tahun terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah. Sampai nama Ubaid itu, Ubaidillah disebutkan Habib Ali Asakron di tahun 895, artinya di abad ke-9. Begitu. Walau demikian, seperti yang penulis sebutkan dalam beberapa kesempatan, bahwa kesimpulan kajian ini bersifat ilmu pengetahuan atau ijtihadi. Yang namanya ijtihadi itu kita mengukur sesuatu menggunakan alat ukur. Nah, kita menyimpulkan itu berdasarkan atau sesuai dengan alat ukurnya. Kalau alat ukurnya mengatakan A, ya hasil kesimpulannya A. Begitu. Jadi alat ukur ini sama dengan premis-premis kalau dalam kajian ilmu logika atau dalam mantik itu sama dengan qadhiyah. Nanti yang digunakan untuk menghasilkan konklusi begitu. Nah, hasil premis-premis itu disimpulkan dan nanti berbuah hasil natijah. Nah, natijah dari Kiai Haji Maduddin Utsman ini berkesimpulan bahwasanya terputus selama 550 tahun. Nah, 550 tahun ini berapa generasi bisa teman-teman bayangkan ya? Untuk 100 tahun ke belakang saja kita itu rumit untuk mencari data. Itu 100 tahun dan ini di abad modern. Belum lagi di abad dulu. Ya Allah a'lam lah tentang sistematik atau cara metode digunakannya itu bagaimana antara dulu dengan sekarang, yang mesti sama ya. Maksudnya sama itu apa yang dulu menjadi metodologi yang sekarang mesti berlaku begitu. Ini jadi bisa saja seseorang mengabaikan dalil-dalil kajian ini walau dianggap rojih. Rojih itu artinya kuat, dan memilih untuk meyakinkannya secara husnudzon sebagaimana sebelumnya walau dianggap marjuh, lemah. Ini kan bisa juga menjadi tanggapan dari ungkapan Kiai Haji Kiai Haji Ketua PBNU Kiai Haji Yahya itu Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Ya mungkin beliau tidak menanggapi secara spesifik kepada beliau, maksudnya beliau ini Kiai Haji Maduddin Utsman tidak langsung menanggapi secara langsung kepada Ketua PBNU. Mungkin ini untuk ini juga siasah, sebagai siasah ya, agar supaya tidak digoreng ini sebagai perpecahan, agar tidak dibentur-benturkan. Kalau kita cermati teman-teman beberapa bagian, Kiai Haji Khalil Yahya Saquf itu mengatakan Ashraf al-Ula. Artinya Ashraf al-Ula itu generasi sebelum Ba'alawi. Begitu. Itu ada videonya teman-teman, beredar juga gitu ya. Kemudian Imam Al-Qalyubi berkata, wa yajuju al-amalu bil marjuhi, wa yajuju lan wenang al-amalu apa ngamal atau apa ngamal atau menggunakan bil marjuhi kelawan kaul kang marjuh. Marjuh ini muqabil daripada rojih atau antitesis daripada rojih. Kalau rojih itu berarti kuat, marjuh ini berarti yang lemah, yang dilemahkan. Fi haqqi nafsihi ini untuk digunakan dirinya sendiri. Fi haqqi nafsihi ing dalam hakke awake dhewe seman. Begitu ya. La fil iftai bukan untuk memfatwakan, wal qadhi bukan juga untuk menghukumi. Idlam yajma baina mutanaqidaini. Ya, selagi belum terkumpulkan dua perkara yang bertentangan, kahilin wa hurmatin, seperti perkara yang halal dan haram, fi mas'alatin dalam masalah wahidatin kang siji, di dalam masalah satu. Gitu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah ya. Al-Maktabah Syamilah itu nama penerbitnya. Itu tercatat di sini Imaduddin Utsman, Kiai Haji Imaduddin Utsman. Begitu teman-teman ya. Ini tulisannya tidak terlalu panjang, teman-teman bisa akses ini di website Berita Banten. Begitu. Nasab Ba'alawi terputus 550 tahun bisa diyakini dengan husnudzon, tanda tanya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.